Halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel Dapur Mamah Umi. Di video kali ini aku lagi buat jajanan tradisional ya. Ini namanya Bugis. Rasanya tuh enak sekali. Perpaduan antara unti kelapa yang manis dan tepung ketannya sangat pas sekali ya. Rasanya tuh enak sekali. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku cara bikinnya, simak videoku hingga selesai ya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan gula aren 300 gram. Sebelumnya gula aren sudah aku sisir terlebih dahulu ya, biar cepat larut. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, 200 ml air putih. Kalau sudah masuk semua, nyalakan api sedang. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut. Sambil diaduk sesekali agar bawahnya tidak mudah gosong. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan kompornya. Kemudian saring larutan gula merah agar terpisah dari ampasnya. Oke, lanjut kita masak lagi air gula merahnya. Masukkan kembali daun pandan. Kemudian masukkan 400 gram kelapa parut. Aku gunakan kelapa setengah tua. Kemudian dimasak hingga airnya meresap ke kelapa parut atau hingga kesat. Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bawahnya tidak mudah gosong. Sepertinya ini sudah meresap ya larutan gula merahnya ke dalam kelapa parut. Jadi ini enggak saya masak sampai kering ya, masih agak lembab. Kalau mau dikeringkan lagi juga boleh ya, sesuai selera. Nah ini untuk hasil untinya sudah jadi ya. Sekarang tinggal diamkan hingga agak dingin. Sembari menunggu untinya dingin, kemudian kita siapkan wadah. Masukkan tepung ketan 500 gram, 1 sendok teh garam, 50 gram minyak goreng. Ini saya timbang, kalau ditakar mungkin sekitar 60 ml, 300 ml air hangat, 100 ml santan instan, 1 sendok teh pasta pandan. Uleni hingga adonannya kalis dan tercampur rata. Sebelum aku uleni, ini tangan aku sudah aku cuci bersih ya teman-teman, karena menurutku itu lebih gampang ulenin adonan pakai tangan ya. Kita bisa tahu sudah benar-benar pas atau belum, ataupun sudah kalis apa enggak ya. Nah ini adonannya udah kalis dan tercampur rata. Pulung adonan membentuk bulatan. Kalau adonannya udah bisa dipulung dan bentuknya mulus seperti ini, itu tandanya adonannya udah kalis ya. Selanjutnya bentuk adonan dan juga isian aku gunakan sendok makan. Kalau ditimbang ini 25 gram.
Dan untuk untinya sudah saya bulatkan setelah dingin ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya bulatkan semua. Untuk untinya kalau ditimbang itu sekitar 10 gram ya. Langkah selanjutnya, olesi tangan dengan sedikit minyak goreng biar bentuknya tidak pecah. Kemudian pipihkan adonan dengan ketebalan sedang ya, jangan terlalu tipis biar tidak pecah. Kemudian letakkan unti di bagian tengah, bungkus unti, kemudian bulatkan hingga bentuknya mulus. Ini aku bulatkan semua ya. Kalau mau dimasukkan langsung ke dalam daun juga nggak apa-apa, tapi kalau buat aku itu lebih gampang dibulatkan semua. Kalau sudah bulat semua nanti tinggal dimasukkan ke daun. Itu kalau buat aku lebih gampang seperti itu ya. Oke, lanjut kita bungkus ya dengan daun. Ini daunnya sudah aku layukan terlebih dahulu ya. Untuk cara membungkusnya, kalau pengen gampang ini ditekuk seperti ini, seperti segitiga ya. Nah, kita tekuk seperti ini. Kemudian kita olesi minyak secukupnya saja. Ini gunanya minyak biar tidak lengket ya saat dibuka. Kemudian masukkan adonan. Nah, kita lipat seperti ini ya. Kita lipat ke atas daunnya seperti ini. Kemudian kita ambil sisi kanan, kita tekuk seperti ini. Dan kita ambil lagi sisi kiri, tekuk lagi seperti ini. Nah, kita rapikan ya, kita tekuk ke dalam. Nah, seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, tinggal kita tekuk lagi, lalu kita gunting ya, biar tidak panjang. Ini aku gunting. Nah, segini kurang lebih, kemudian masukkan ke dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman lipatannya. Ini sepertinya harus membentuk segitiga ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku ulangi lagi ya. Kita tekuk lagi seperti ini hingga membentuk segitiga ya. Ini aku mencoba untuk mengepaskan. Kemudian olesi lagi minyak biar nanti saat dibuka tidak lengket. Masukkan lagi adonannya. Nah, kita tekuk ke atas seperti ini ya, sambil agak ditekan atau dirapikan. Tekuk sisi kanan, tekuk sisi kiri, kemudian kita rapikan lagi ke dalam. Nah, kita agak tekan sedikit. Nah, kalau sudah pas kita gunting ya biar tidak kepanjangan. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam ya. Nah, biar terlihat rapi dan hasilnya pun cantik ya, seperti piramid atau segitiga. Karena ciri khas Bugis itu seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman, tuh kan sudah rapi dan cantik ya. Setelah adonan selesai dibungkus, ini siap dikukus. Sebelumnya saya sudah didihkan air di dalam panci ya. Kita kukus semua. Kukus kurang lebih 25 menit.
menggunakan api sedang atau hingga matang ya. Sekitar 25 menit dikukus. Ini bugisnya sudah matang, daunnya udah layu. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat bugis dari kukusan dan kuenya siap untuk disajikan. Ini dia kue bugisnya. Setelah dikukus bentuknya tetap kokoh ya, padat, jadi dia tidak melebar gitu. Untuk bagian dalamnya saya mau cobain. Ini saya mau buka dulu ya daunnya. Saya ambil satu. Walau udah dingin, kue bugis ini tetap lembut ya, dan dia tidak lengket di daunnya. Kelihatan ini ya, untuk mengambilnya mudah banget, jadi dia nggak lengket-lengket gitu. Warnanya cantik banget dan bentuknya tetap kokoh. Dari sobekannya berasa kalau kue bugis ini lembut banget, untinya penuh. Kelihatan ini ya, untinya juicy, warnanya cantik banget. Mari kita coba. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Bugisnya ini super lembut, legit dan gurih, manisnya pas. Perpaduan kulit dan untinya ini enak banget ya. Satu resep ini mendapatkan 34 kue bugis, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung ukuran kue yang dibuat ya. Buatnya mudah, cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan atau buat menu arisan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.